Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Rahmawati dari kelas 4B. Saya akan membacakan cerpen saya yang berjudul Nasihat Ibunda. Suatu hari di sebuah desa yang asri terdapat 4 gadis yang sangat cantik yang sudah bersahabat sedari kecil. Mereka bernama Nani, Rika, Zahra, dan Dinda. Nani merupakan gadis yang pintar, baik, dan dikenal sebagai anak polos dan ceria. Rika adalah gadis yang mempunyai sikap yang lebih dewasa, lebih bijak. Dan Zahra adalah gadis yang penyabar namun sedikit ceroboh. Kemudian Dinda adalah seorang gadis yang jahil namun lucu. Setiap hari selepas pulang sekolah, mereka selalu menghabiskan waktu bersama, bermain-main di tepi sawah, membuat rumah-rumahan di pohon coklat, dan mandi bersama di sumur di dekat danau yang airnya begitu sejuk dan bersih. Hampir setiap hari mereka selalu berangkat sekolah bersama. Salah satu dari mereka selalu menyempatkan untuk menunggu di depan gerbang apabila salah satu dari mereka belum datang ke sekolah, hingga akhirnya mereka bisa masuk ke kelas bersama-sama. Di sekolah pun mereka selalu menghabiskan waktu bersama, hingga akhirnya bel sekolah pun berbunyi, tanda jam sekolah pun berakhir. Akhirnya mereka pulang bersama ke rumahnya masing-masing untuk kemudian bersiap-siap berganti pakaian, makan lalu bertemu kembali di sebuah base camp yang bertempat di rumah Rika. Rika sang pemilik rumah senantiasa menunggu kehadiran mereka, hingga akhirnya Nani datang lebih dahulu dan tak lama kemudian Zahra dan Dinda menyusul datang bersama-sama dengan membawa kantong plastik berukuran besar yang berisi bermacam-macam buah-buahan segar yang didapat dari perkebunan milik orang tua Dinda yang terkenal sangat luas dan memiliki berbagai macam buah dan sayur di dalamnya. "Wih, bawa apa tuh?" ucap Nani sambil melotot. "Seger tuh dilihat-lihat," sahut Rika sambil mengambil kantong plastik itu. Nih, kami bawakan makanan untuk petualangan kita hari ini. Kebetulan kebun milik ayah Dinda lagi panen katanya." "Ya enggak, Din," ucap Zahra sambil menoleh ke arah Dinda. "Ya, pokoknya kalian makan sajalah," ucap Dinda sambil bersiap untuk duduk. Akhirnya mereka memakan buah-buahan itu sambil bersama-sama merencanakan strategi untuk petualangan seru mereka hari ini. Setelah berbincang sambil memakan buah-buahan itu, mereka akhirnya kekenyangan dan memutuskan untuk bergegas mengakhiri obrolan mereka dan berdiri dengan semangat seolah energi mereka telah terisi penuh oleh buah-buahan yang telah habis mereka makan. "Gimana nih, udah pada siap kan kita melanjutkan petualangan hari ini?" ucap Rika. "Siap dong," ucap Nani dan Zahra berbarengan. Tapi gimana ya?" "Ya sudah deh, aku ikut saja," Dinda menjawab dengan sedikit keraguan di hatinya. Tunggu, memangnya tidak bosan apa kalau kita hari ini ke sawah lagi? Kan kemarin kita sudah mengelilingi sawah itu di belakang," ucap Zahra. "Iya sih, lalu kita ke tempat mana ya hari ini?" sahut Rika. "Bagaimana kalau kita main ke danau dekat sumur saja sambil membuat rumah-rumahan?" ucap Nani. "Setuju," jawab mereka secara serentak. Setelah berdiskusi, mereka pun langsung bergegas berangkat menuju lokasi yang akan mereka tuju. Lokasinya cukup jauh dari rumah Rika karena jalan menuju danau tersebut harus melewati persawahan dan medannya sedikit curam karena harus melewati jalan menanjak dan turunan yang licin disertai lumpur-lumpurnya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama sambil bercerita tentang kegiatan apa saja yang akan mereka lakukan di lokasi tujuan mereka kali ini. Di perjalanan, Dinda si anak jahil tak henti mengerjai Nani dengan menyodorkannya ranting kayu yang sudah lembek, yang membuat Nani takut karena dirinya mengira itu adalah sebuah lintah karena Nani begitu takut dengan hewan lintah. Apa nih bentuknya lembek gini, mirip cacing," kata Dinda sambil menoleh ke arah Nani dengan tatapan menggoda. "Dinda, stop, jangan membuat aku merinding, aku jijik mendengarnya. Jangan sampai aku cubit ya kamu," ucap Nani sambil cemberut. Sudah, Din, hentikan kamu ini dasar jahil." Rika mencoba melerai mereka agar tidak terjadi keributan. Iya, aku kan hanya bercanda," Dinda menjawab sambil memasang ekspresi meledek. Dasar kalian ini bercanda terus. Lebih baik nikmati saja pemandangan ini. Bagus kan?" ucap Zahra dengan santai sambil menunjuk ke sebuah gunung yang tampak di seberang. Tak terasa perjalanan mereka kini sudah hampir sampai dan gemericik air dari dekat danau sudah mulai terdengar. Dengan semangat mereka berjalan dengan sedikit cepat karena tidak sabar bermain-main air. Hingga akhirnya mereka sampai di tempat tujuan yang mereka inginkan. Ya, akhirnya sampai juga di sini," ucap Dinda. "Aku nggak sabar ingin cepat-cepat berenang," sahut Zahra. Sedangkan Rika dan Nani sudah terlebih dahulu menghampiri tepi danau untuk bermain-main air sambil mencipratkannya.
Kemudian Dinda serta Jahla berencana untuk membuat rumah-rumahan kayu untuk mereka beristirahat di dekat danau itu. Dinda dan Zahra kemudian memutuskan untuk mencari ranting kayu yang ada di sekitar danau sambil berkeliling menikmati sejuknya udara di sekitar lokasi danau itu. Aduh, seger banget ya di sini, udaranya juga sejuk banget. Aku suka, ucap Zahra. Iya, aku pengen deh punya rumah dekat danau gini, jawab Dinda. Hei, kalian lagi ngapain sih? Sini deh rasain airnya dingin banget, kata Rika sambil mengayunkan tangannya ke arah mereka berdua. Sini cepetan, Nani juga ikut memanggil mereka. Tak berpikir panjang setelah mendengar teriakan dari Rika dan Nani, mereka berdua pun berlari ke arah danau dengan semangat sambil membawa sedikit ranting kayu yang mereka dapatkan. Namun siapa sangka tanah yang mereka injak ternyata licin karena lumpur dan terdapat kerikil-kerikil kecil di sekitarnya. Mereka berdua kemudian terjatuh dan tergelincir ke arah kerikil-kerikil kecil itu. Gubrak, suara itu terdengar keras ketika mereka berdua terjatuh bersama ranting-ranting kayu yang mereka bawa hingga terpental berserakan. Dinda dan Zahra pun berteriak, aduh sakit. Rika dan Nani yang sedang asik bermain-main di tepi danau terkejut mendengar suara teriakan mereka dan bergegas menghampiri keduanya. Suara apa itu, Rik? Seperti teriakan Zahra dan Dinda bukan? Tanya Rika kepada Nani yang ada di sebelahnya. Iya, itu suara mereka, sepertinya mereka terpleset, ucap Nani sambil terkejut. Ya sudah, ayo coba kita lihat. Rika langsung berdiri dari tepi danau itu. Ayo, Nani menjawab dengan cepat. Mereka berdua bergegas menghampiri Dinda dan Zahra yang sudah tergeletak bersama dengan ranting-ranting kayu yang dibawanya. Tak pikir panjang, Rika dan Nanis langsung menolong keduanya sambil membopong tubuh mereka ke tempat yang lebih aman dan lebih kering. Dinda dan Zahra tak henti-hentinya menangis sembari berkata, aduh sakit sekali kakiku. Aduh, kakimu berdarah banyak sekali, Zahra. Sebaiknya kita bersihkan dulu lukamu dengan air. Kamu tahan sedikit ya, ini pasti agak perih, ucap Nani kepada Zahra dan dia hanya mengangguk pasrah mengiyakan. Lalu kamu bagaimana, Din? Kayaknya lukamu lebih parah daripada Zahra. Sementara aku bantu bersihkan saja ya dengan air. Nanti kita obati di rumahmu saja sambil meminta bantuan orang tuamu, ucap Rika kepada Dinda sambil mengelus-elus pundaknya agar dia lebih tenang dan berhenti menangis. Iya Rik, obati saja lukaku sama kamu. Tak perlu beritahu orang tuaku ya, Dinda menjawab dengan ketakutan. Ya sudah, yang terpenting aku bersihkan dulu saja lukamu agar tak menempel dengan kerikil dan lumpur ini, ucap Rika kepadanya. Mereka akhirnya mengobati luka Dinda dan Zahra sembari menenangkan mereka dan bersiap untuk segera pulang karena mengingat hari sudah hampir sore dan kondisi di dekat danau yang sudah semakin gelap dan dingin. Sementara itu Rika menggendong Dinda dan Nani membopong Zahra karena Zahra masih kuat untuk berjalan walaupun sedikit terbata-bata. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba Dinda menangis kencang terseduh-seduh. Lalu mereka bertiga bingung mengapa Dinda begitu terlihat sedih dan ketakutan. Padahal dia biasanya lebih tegar dan lebih kuat ketika terluka dibanding Rika, Zahra, dan Nani. Bahkan Dinda seringkali menguatkan yang lain ketika mereka bersedih ataupun terluka. Dinda, mengapa kamu begitu terlihat ketakutan? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Apa lo kamu terasa begitu sakit, Din? Ucap Rika sambil menggendongnya. Tidak, Rik, ini hanya luka biasa. Kamu tidak ingat minggu lalu aku jatuh dari sepeda dan lukanya lebih parah daripada ini. Tapi aku tak begitu merasa sakit, sahutnya. Lantas mengapa kamu menangis begitu kencang, Din? Tidak biasanya kamu seperti ini. Kita berhenti sebentar untuk beristirahat ya, ucap Nani kepada Dinda. Tidak perlu, sudah kubilang, aku tak apa, aku bahkan bisa jalan sendiri kok, tak perlu digendong lagi, ucapnya sambil menepuk pundak Rika agar dia diturunkan dari gendongannya. Akhirnya Dinda turun dari gendongan Rika dan berjalan perlahan menuju saung kecil yang ada di depannya. Dia memutuskan duduk di bangku saung sebentar karena kakinya terasa sangat perih. Kemudian Rika, Zahra, dan Nani pun ikut duduk bersama-sama sambil beristirahat dan bertanya kepada Dinda mengapa dia terlihat begitu cemas. Lantas, mengapa kamu terlihat begitu cemas, Din? Coba kamu ceritakan kepada kami, ucap Nani sambil menatapnya. Sebenarnya orang tuaku melarang untuk pergi ke danau hari ini karena katanya hujan lebat akan turun di sore hari dan dia khawatir kita terjebak di perjalanan. Namun tidak aku hiraukan peringatan itu, ucapnya. Oh begitu, kenapa kau tak jujur saja kepada kami? Kami kan sahabatmu. Lagi pula kita bisa bermain di keesokan harinya, mengikuti nasihat ibumu, ucap Rika sambil mengelus-elus pundak Dinda.
Iya Dinda, kamu tak perlu memaksakan ikut hari ini. Kita bisa atur jadwal bermain kita di esok hari seperti kata Rika, ucap Zahra sambil meringis memegang kakinya. Ya sudah, yang penting kita harus bergegas pulang karena langit sudah semakin gelap, ucap Nani. Namun siapa sangka tak lama kemudian angin kencang pun datang. Awan semakin gelap, udara dingin dan hujan mulai turun dengan kencang. Mereka berempat pun panik karena mereka masih di tengah perjalanan dan harus melewati suatu tanjakan yang cukup licin dan hujan sudah terlanjur turun begitu lebat. Sehingga mereka terjebak di saung itu sambil ketakutan dan berharap hujan segera reda. Setelah sekian lama menunggu, hujan bukan semakin reda namun angin besar berhembus kencang menerjang saung yang mereka singgahi. Di tengah rasa cemas dan takut, tiba-tiba dari kejauhan terlihat seperti ada senter dan suara-suara teriakan yang memanggil nama mereka. Rika, Zahra, Dinda, Nani, di mana kalian? Dengan spontan mereka berempat menjawab sambil melambaikan tangannya. Kami di sini, tolong kami. Dari kegelapan seseorang yang membawa senter itu semakin dekat dan suara orang-orang yang memanggil mereka pun terdengar semakin jelas. Siapa sangka ternyata orang-orang yang menghampirinya itu tak lain dan tak bukan adalah orang tua mereka yang dengan cemas mencari mereka ke sana kemari, namun tak kunjung tahu di mana kabar anak-anaknya berada. Para orang tua pun akhirnya merasa senang karena bisa menemukan anaknya yang sedang kedinginan dan ketakutan. Kemudian dengan segala perlengkapan yang dibawanya, mereka mempersiapkan beberapa mantel, payung, dan minyak angin. Mereka berempat pun langsung saling berpelukan dan menangis terharu karena melihat orang tua mereka yang menjemputnya di tengah perjalanan pulang dengan kondisi hujan lebat, petir, serta angin kencang yang berhembus dingin. Mantel dan payung yang dibawa oleh orang tua mereka pun langsung mereka pakai untuk segera bergegas pulang bersama-sama. Inilah bukti kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya begitu besar dan tidak ada alasan apapun untuk menghalanginya menjemput keberadaan anak-anak yang mereka cintai. Dan kita sebagai anak sebaiknya harus mendengar nasihat-nasihat baik dari orang tua kita, karena mereka penuh dengan cinta dan kasih sayang yang tulus. Serta ucapannya merupakan doa yang paling mustajab, dan mungkin kasih sayang ibu menjadi satu-satunya hal yang abadi sepanjang hidup manusia di dunia ini. Mungkin banyak dari kita yang terkadang merasa jengkel dengan sosok seorang ibu karena sosoknya yang terkadang suka cerewet dan melarang hal yang tidak kita sukai atau suka marah-marah. Dan mungkin jarang terdengar kata bijak ibu untuk anak yang diucapkan secara langsung. Namun bagi ibu tidak ada yang lebih berharga dibanding kebahagiaan dan kesuksesan anak-anaknya di masa yang akan datang. Kasih sayang ibu memang tak terwujud dan terkadang jarang terucap. Tetapi terkadang kata-kata bijak ibu untuk anak merupakan luapan emosi, baik senang, sedih, bahkan marah, yang semuanya dibungkus dengan rasa yang penuh dengan cinta kepada anak-anaknya. Cukup sekian cerpen dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.